183 sampai dengan 187. Dari ayat-ayat itu Allah menginginkan orang-orang yang beriman lewat puasa Ramadan yang dijalani agar dapat menghasilkan 3 kepribadian selepas Ramadan. Yang pertama, kemarin sudah kita bahas, tujuan pertama la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Takwa secara personal, hubungan kita selaku hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, lewat 1 bulan kita melatih puasa, ini melatih hubungan kita dengan Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang puasa, maka dalam hatinya akan terjaga dari emosi, amarah, benci, dan lain sebagainya. Makanya orang yang puasa biasanya kalau mau marah mikir berkali-kali. Di rumah mau ngomel bocah gitu kan, sama anak. Karena puasa kita tahan-tahan. Diri kita dikontrol dengan puasa untuk bisa mengendalikan diri. Kemudian lewat puasa Ramadan kita dilatih baca Quran. Itu hubungan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Kita dilatih sholat yang sunnah kita kerjakan, sholat sunnah tarawih. Ini adalah hubungan kita dengan Allah. Kita sholat setiap malam, beres daripada buka puasa, walaupun badan berasa berat, habis makan lontong, habis makan bakwan, itu kan gerah keringetan. Tapi karena cinta kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua berasa mudah buat kita kerjain. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah berikan rahmat kepada hambanya, orang-orang yang beriman, mudah dalam melakukan amal ibadah dibandingkan pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir, ada 3 sebenarnya. Dalam ayat 187 surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Lewat Ramadan kita dilatih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, bukan hanya kepada Allah, tapi baik juga kepada sesama. Gitu. Jadi kalau ada orang rajin ibadah, puasanya getol, sholat jamaahnya rajin, tapi sama saudara banyak masalahnya, sama tetangga kagak akur, itu dia belum menjadi orang yang baik. Baru baik di mata Allah. Padahal baik itu harus di mata Allah kita baik, di mata saudara kita, orang lain kita baik. Maka di bulan Ramadan ini, lewat 1 bulan kita dilatih oleh Allah, la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya ada 1 hadis Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan, walaupun itu cuma 1 butir kurma ataupun 1 gelas air, kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah memberikan ganjaran pahala yang sama dengan pahala orang berpuasa. Jadi kalau kita ngasih takjil makanan berbuka kepada yang puasa, kita dapat 1 pahala kita puasa, 2 kita dapat lagi puasa seperti pahala mereka yang kita kasih makan. Gitu. Tapi jangan dijadikan dalil, saya emang nggak usah puasa Ustaz, tiap hari aja saya kirim ke musola Nurul Mutakin lontong 10, bakwan 20, kagak pakai puasa, pahalanya sama. Itu namanya salah. Nah, lewat Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk peduli kepada sesama. Itu yang pertama. Lewat memberi makanan berbuka saja Allah kasih anugerah luar biasa. Kemudian di dalam Ramadan ada 1 lagi ibadah yang jangan sampai kita kelewat, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, mulai sekarang boleh sebenarnya dari awal Ramadan dikeluarin. Sejak masuk bulan Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ini waktu yang dibolehkan.
Waktu wajibnya kapan? Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah apa? Malam takbiran sampai dengan subuh. Itu wajib tuh. Waktu utamanya kapan? Dari mulai subuh sampai sebelum sholat id. Cuman kalau begitu repot, kesian panitia zakatnya. Nggak keburu ngeliterin, udah keteteran. Makanya jauh-jauh hari, biasanya mulai tanggal 15, tanggal 16, masjid-masjid, musola-musola, panitia zakat membuka pengumpulan zakat untuk nanti disalurkan kepada para mustahik zakat. Nah, lewat ibadah zakat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli kepada sesama. Artinya apa? Kita kasih beras untuk mereka yang membutuhkan, para mustahik zakat, supaya keluar dari bulan Ramadan kita terbiasa menjadi orang yang dermawan, mau berbagi, membantu kesulitan, kesalahan yang dimiliki oleh orang lain. Terakhir, zakat mal. Bapak-bapak di sini nih kalau duitnya banyak gitu kan, di kolong bantal apa di kolong kasur yang jumlahnya setara dengan 83 gram, atau kalau dirupiahkan duit kita nih 1 tahun nggak dipakai buat apa-apa, ada 85 juta misalkan, nggak dipakai apa-apa tuh, baik berupa emas ataupun duit nganggur, nggak dipakai apa-apa, 85 juta 1 tahun lamanya, maka wajib dikeluarkan zakat malnya 2,5%, gitu. 2,5% dari 85 juta nggak lebih daripada 2 juta. Itu paling 1 juta berapa gitu kan. Itu setiap tahun dikeluarkan zakat malnya. Jadi kalau bapak-bapak punya duit apa punya emas nih dalam lemari gitu kan, ada 30 kilo emas Bambang gitu kan, ditimbang tuh emasnya banyak nih, jangan lupa datengin ke Pak Ustadz Hanafi. Pak Ustadz Hanafi, saya punya emas nih ada 80 gram, maka udah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya 2,5%. Untuk siapa? Untuk para mustahik, mereka yang berhak menerima zakat. Terakhir, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta yang kita punya ini cuma titipan dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari harta kita ini dianjurkan oleh Allah untuk diinfakkan. Infak yang paling utama, yang paling wajib kepada siapa? Yang pertama kepada keluarga kita. Kita punya anak, punya istri, itu jadi tanggungan kita. Maka jangan salah, jangan sampai kebalik. Sama temen baik banget gitu kan, kalau nongkrong traktir, temen dibayarin kopi, rokok dibeliin misalkan. Tapi sama bini, sama anak pelit, bilangnya, Pak, duit mana Pak? Agak ada mulu. Nah itu dosa. Karena yang layak paling utama nomor 1, keluarga kita, istri, anak kita wajib kita nafkahi. Dan memberikan nafkah kepada anak istri kita itu termasuk bagian infak, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita masih punya orang tua, infakin ke orang tua, sedekah ke orang tua. Mau lebaran apalagi nih, datengin ke rumah orang tua yang masih ada, atau yang ada di kampung, siapin, bawain tuh yang mereka butuh, beras sekarung, minyak goreng 5 liter gitu kan, terigu, bakwan, sama duit segepok. Kira-kira orang tua anaknya datang nengokin, ngasih sedekah duit segepok sama beras, minyak lengkap sama orson gitu kan, orang tua senang apa kagak? Senang gitu. Jangan cuma lebaran apa tong siap bulan kayak gini gitu kan, lumayan gitu kan. Sama orang tua itu nomor 1. Jangan kebalik, ke rumah orang tua kagak nenteng apa-apaan. Kan kalau kata orang tua dulu gini, kalau datang ke rumah orang tua, datangnya miring, pulangnya tegak. Artinya ketika datang ada yang ditenteng buat dibawa, apa itu jeruk, apa itu buah, pulangnya lenggang, tegak, kagak ada yang ditenteng. Jangan kebalik, datang ke rumah orang tua lenggang, kagak bawa apa-apaan.
Nyampe rumah orang tua kita tanya, "Mak, ini beras gak kepake sekarang?" "Kagak, pakai aja. Saya bawa pulang ya." "Bawa." "Ini kipas nggak dipakai-pakai?" "Mak, enggak, gua meriang dulu kalau pakai kipas. Saya bawa ya, anak saya kesian beras di rumah." "Ma, ini TV kagak pernah disetel." "Kagak, saya bawa pulang ya." Ngerampok namanya itu ya. Nah, jangan kayak gitu. Jadi datang ke rumah orang tua, kita berikan sedekah, karena sedekah kepada orang tua itu yang paling utama sebelum kita sedekah kepada anak yatim dan kepada fakir miskin. Maka lewat Ramadan setidaknya kita diajarkan oleh Allah untuk memiliki ketakwaan secara personal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ketakwaan secara sosial untuk mau berbagi kepada sesama lewat sedekah, lewat infak. Karena infak ini adalah ibadah yang nanti bakal kita cuek, bakal nyesel. Kalau sekarang cuek, kita bakal nyesel. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut ayyaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Quran, dan berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang aku berikan, kata Allah. Karena sesungguhnya nanti ketika kita akan meninggal dunia atau orang-orang yang meninggal bakal minta waktu kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah saya waktu sejenak aja. Berikanlah saya kehidupan sebentar aja." Supaya apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar saya bisa bersedekah dan saya bisa menjadi orang yang soleh. Maka dari itu hadirin ma'asyiral muslimin, jangan sampai selagi kita punya kemampuan infak itu jangan nunggu kaya, nunggu kita rela memberikan harta kita. Karena sebaik-baik infak, kata Nabi, adalah infak yang dikeluarkan ketika kamu dalam kemiskinan ataupun dalam kesusahan. Kita susah tapi infak itu lebih utama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma ngaku, ntar kalau gua gusuran, ini musola Nurul Mutakin karpet, tanggung jawab saya, gitu. Giliran gusuran didatangin sama Pak RT, "Mas dulu katanya ini janji mau ngasih karpet." "Emang iya ya?" "Lupa, saya lupa." Lagi gak ada ingat, pas udah ada pora-pora lupa, gitu. Makanya infak itu di bulan Ramadan, dari mulai hal terkecil, memberikan makanan kepada yang berbuka, supaya apa? 1 bulan kalau kita latih, kita menjadi orang-orang yang punya kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kiranya itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.